Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ustazah Putik dari SMP Budi Utomo Surakarta. Siswa-siswi Budi Utomo Surakarta yang saya banggakan, semoga selalu dalam lindungan Allah ya, diberi kelancaran dan supaya bisa tercapai cita-citanya. Tidak lupa untuk belajar di rumah. Dan selalu untuk mematuhi protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan dengan sabun ya, mencuci tangan, terus memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Baik ya, untuk kelas 8, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya tanggal 14 September 2020 akan ada pelaksanaan PTS penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester. Mohon bagi para siswa-siswi kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta diharapkan untuk mempersiapkan ya, supaya mempersiapkan diri menghadapi PTS. Materi PKN nanti silakan dipelajari. Saya akan share hari ini untuk kisi-kisinya. Yang pertama nanti dipelajari menjelaskan. Pertama ini yang dipelajari bab 1 ya, bab ke-1 Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini pengertiannya berbeda. Pertama nanti menjelaskan istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara. Terus untuk yang kedua, nanti menjelaskan tugas BPUPKI. Ini ada pada materi kelas 7. Sebelum naik ke kelas 8, ini sudah pernah saya sampaikan tugas-tugas BPUPKI. Terus menjelaskan sidang-sidang BPUPKI. Terus menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ini yang pertama tadi pengertian Pancasila dalam kehidupan bernegara. Terus yang kedua, nanti menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ini fungsi Pancasila ada 7. Ya, nanti ini dipelajari. Fungsi Pancasila ada 7. Terus menjelaskan Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk pengatur penyelenggaraan negara dalam segala bidang. Ini proses penetapan Pancasila, ini perumusan ya yang pertama. Terus yang kedua, pada tanggal 7 Agustus BPUPKI ini dibubarkan diganti PPKI. Ini sejarahnya nanti dipelajari ya. Tugas-tugas BPUPKI juga nanti dipelajari. Terus menjelaskan fungsi Pancasila. Selanjutnya menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara nanti dijelaskan. Dan pandangan hidup. Terus menjelaskan rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat. Ini ya, dalam alinea keempat ini nanti dijelaskan. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus menjelaskan perilaku sesuai dengan sila pertama, sila kedua, dan sila ini menjelaskan perilaku sila pertama, sila ke-1, kedua, ketiga, dan sampai sila ke-5.
Terus nanti menjelaskan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sikap patuh pada Pancasila. Nanti menyebutkan sikap patuh pada Pancasila. Menjelaskan upaya-upaya perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah. Contoh-contohnya nanti itu di lingkungan sekolah ya, diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti apa upaya-upaya perwujudan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus nanti menjelaskan jiwa bangsa Indonesia. Terus Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa nanti juga dijelaskan ini untuk landasan hukum Pancasila dan dasar negara. Terus Pancasila sebagai perjanjian luhur nanti disebutkan juga ya. Terus Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Ini arti penting Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ini Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Ini nanti dipelajari ya. Sebagai dasar penyelenggaraan negara. Terus cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Menjelaskan Pancasila sebagai satu-satunya dalam kehidupan, satu-satunya asas ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan. Terus menjelaskan rumusan lengkap sila dalam Pancasila di muatan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968. Ini nanti untuk persiapan PTS yang dipelajari bab pertama ya. Bab pertama yang dipelajari menjelaskan istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara. Cukup sekian penyampaian materi kisi-kisi untuk kelas 8 pada tanggal 14 September ya. Nanti ini dipelajari untuk menghadapi penilaian tengah semester. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.